Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi diferensial elastisitas. Yang pertama ada definisi diferensial. Diferensial mempelajari tentang tingkat perubahan rata-rata atau tingkat perubahan seketika dari suatu fungsi. Metode kalkulus ini dikembangkan oleh Isaac Newton dari Inggris dan Gottfried dari Jerman. Newton mengembangkan di bidang fisika dan Gottfried mengembangkan di bidang matematika. Konsep elastisitas secara umum adalah sebagai perubahan prosentase suatu variabel terikat sebagai akibat adanya perubahan prosentase suatu variabel bebas. Aplikasi diferensial elastisitas dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada elastisitas permintaan, yang kedua ada elastisitas penawaran, dan yang ketiga ada elastisitas produksi. Elastisitas permintaan yaitu perubahan prosentase jumlah barang yang diminta sebagai akibat perubahan prosentase harga. Jadi merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta terhadap persentase perubahan harga. Berikut rumus elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan sama dengan persentase perubahan QD per persentase perubahan P. Atau jika soal dinyatakan dalam bentuk fungsi, maka elastisitas permintaan sama dengan turunan pertama dari fungsi QD dikali P per Q. Permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastis apabila elastisitas permintaannya lebih dari 1. Yang artinya, jika harga barang merubah sebesar persentase tertentu, maka jumlah barang yang diminta akan berubah secara berlawanan arah dengan persentase yang lebih besar daripada persentase perubahan harganya. Yang kedua, ada unitary elastis apabila elastisitas permintaannya sama dengan 1. Yang ketiga, ada inelastis apabila elastisitas permintaannya kurang dari 1. Berikutnya ada contoh soal. Elastisitas dari fungsi PD sama dengan 160 min PQ dengan P sama dengan 200 adalah, maka yang pertama kita cari itu fungsi Q-nya. Karena di sini dinyatakan dalam fungsi P, maka kita ubah. P sama dengan 160 min 4Q. Lalu 4Q-nya kita pindah ruaskan. Min 4Q dipindah ruas ke sebelah kiri menjadi 4Q. Sama dengan 160. P dipindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi min P. Lalu semuanya dibagi 4. 4Q dibagi 4 sama dengan Q. 160 dibagi 4 sama dengan 40. Min P dibagi 4 menjadi min 1/4 P. Yang kedua kita cari nilai dari Q-nya. Q sama dengan 40 min 1/4 P. Sama dengan 40 min 1/4 dikali 200. 200 ini tuh dari P-nya, dari soal. Sama dengan min 10. Selanjutnya kita cari turunan pertama dari fungsi Q-nya. Kita masukin rumus, kita masukin fungsi Q-nya. Q sama dengan 40 min 1/4 P. Turunan dari fungsi Q ini sama dengan min 1/4. Min 1/4 ini dari min 1/4 dikali 1. 1 itu dari yang pangkat P-nya yang ini. Lalu yang 40 itu konstanta. Jika diturunkan hasilnya 0, maka hasilnya tetap min 1/4. Selanjutnya kita mencari elastisitasnya. Elastisitas permintaan rumusnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu turunan pertama fungsi Q dikali P per Q. E sama dengan 1/4 dikali 200 per min 10. E sama dengan 5. Maka elastisitas dari permintaan ini ialah elastis karena elastisitas permintaannya lebih dari 1. Selanjutnya elastisitas penawaran. Menganalisis hubungan antara perubahan harga terhadap perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Pada kasus ini, penawaran harga dan jumlah barang berbanding lurus. Rumusnya elastisitas penawaran sama dengan persentase perubahan QS per persentase perubahan P. Atau jika soal dinyatakan dalam bentuk fungsi, maka elastisitas penawaran sama dengan turunan pertama dari fungsi QS dikali P per Q. Penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat elastis apabila elastisitas penawarannya lebih dari 1.
Yang kedua ada unitary elastis apabila elastisitas penawarannya sama dengan 1. Yang ketiga ada inelastis apabila elastisitas penawarannya kurang dari 1. Selanjutnya ada contoh soal elastisitas penawaran. Fungsi penawaran suatu barang dinyatakan oleh Qs sama dengan min 200 plus 7P kuadrat. Berapa elastisitas penawarannya pada tingkat harga P10 dan P15? Nah, cara mencarinya yang pertama kita cari diferensialnya. Diferensial itu turunan pertama dari fungsi Qs-nya itu. Kita masukin fungsi Qs-nya. Fungsi Qs-nya adalah min 200 plus 7P kuadrat. Sama seperti mencari fungsi turunan pertama dari fungsi sebelumnya, yaitu permintaan. Jadi yang ini sama dengan 14P. 14P ini kita dapat dari 7 dikali 2. Kenapa 2? Karena di sini P kuadrat. Lalu min 200. Min 200 ini adalah konstanta. Jika diturunkan hasilnya akan 0. Maka kita dapat turunan pertama dari fungsi Qs adalah 14P. Yang kedua kita mencari nilai Q-nya. Tadi nilai Q-nya itu ada 2. Kita ada yang P sama dengan 10 sama P sama dengan 15. Yang pertama kita mencari yang 10 dulu. Kita masukin fungsi Qs-nya min 200 ditambah 7P kuadrat. Min 200 ditambah 7 dikali 10 kuadrat. 10 kuadrat ini 10-nya dari yang P itu, yang P pertama. Sama dengan min 200 ditambah 700, hasilnya 500. Nilai Q dari P yang 10 adalah 500. Nah, yang ke P15 itu kita masukin fungsi Qs-nya min 200 ditambah 7P kuadrat. Sama dengan min 200 ditambah 7 dikali 15 kuadrat. Nah, 15 ini tuh dari P yang kedua. Sama dengan min 200 ditambah 1575. Hasilnya sama dengan 1375. Kalau kita udah dapat nilai dari Q-nya ini, kita cari nilai elastisitasnya. Yang pertama kita nyari elastisitas dari nilai P yang 10 dulu, yaitu elastisitas penawaran sama dengan turunan pertama dari Qs dikali P per Q sama dengan 14P. 14P itu dari yang ini, yang cari yang diferensialnya dikali 10. 10-nya itu dari P yang pertama per 500. 500 itu dari nilai Q yang pertama. Sama dengan 14 dikali 10. 10-nya itu yang P. Karena di sini 14P, maka di sini 14 dikali 10 dikali 10 per 500. Sama dengan 140 dikali 10 per 500. Hasilnya 2,8. Yang kedua, yang kita cari P yang kedua yang 15 ini. Masukin fungsi kita masukin rumusnya dulu. Turunan pertama dari fungsi Qs dikali P per Q. Sama dengan 14P dari yang diferensialnya ini dikali 15. 15 itu P yang kedua per 1375 dari Q yang kedua. Sama dengan 14 dikali 15 dikali 15 per 1375. Hasilnya itu 2,3. Dari dua-duanya ini artinya adalah elastis karena elastisitas penawarannya itu lebih dari 1. Yang ketiga ada elastisitas produksi, yaitu menunjukkan besarnya perubahan jumlah keluaran output yang dihasilkan akibat adanya perubahan jumlah masukan input yang digunakan. Jadi, merupakan rasio antara persentase perubahan keluaran terhadap persentase perubahan jumlah masukan. Nah, rumus dari fungsi produksinya itu PR sama dengan Fx. Rumusnya didapat yaitu elastisitas produksi sama dengan persentase perubahan PR per persentase perubahan X. Atau jika selalu dinyatakan dalam bentuk fungsi, elastisitas produksi sama dengan turunan pertama dari fungsi PR dikali X per PR. Produksi akan suatu barang dikatakan bersifat elastis apabila elastisitas produksinya lebih dari 1.
Yang artinya jika jumlah input berubah sebesar persentase tertentu, maka jumlah output akan berubah secara searah dengan persentase yang lebih besar daripada persentase perubahan inputnya. Yang kedua ada unitary elastis apabila elastisitas produksinya sama dengan 1. Yang ketiga ada inelastis apabila elastisitas produksinya kurang dari 1. Selanjutnya ada contoh soal elastisitas produksi. Fungsi produksi suatu barang dinyatakan oleh P sama dengan 7x kuadrat dikurang 5x kuadrat. Berapa elastisitas produksinya pada tingkat penggunaan faktor produksi 5 unit? Yang pertama kita cari diferensialnya, yaitu P sama dengan dP per dx sama dengan 14x min 10x. 14x itu dari 7 dikali 2. Kenapa 2? Karena di sini x-nya pangkat 2. Begitu pula dengan yang 10x. 10x ini dapat dari 5 dikali 2 karena x-nya itu kuadrat. Didapat 14 dikali 5. Kenapa 5 di sini? Karena di sini faktor produksinya adalah 5. Lalu dikurang 10 dikali 5. Didapat turunan dari fungsi P yaitu 70 dikurang 50 sama dengan 20. Kalau kita sudah dapat diferensialnya, kita mencari P-nya dulu, nilai dari P-nya. Kita masukkan fungsi P-nya 7x kuadrat dikurang 7x kuadrat min 5x kuadrat sama dengan 7 dikali 5 kuadrat. 5 kuadrat itu dari faktor produksinya 5 unit dikurang 5 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 7 dikali 25 min 5 dikali 25 sama dengan 175 min 125. Hasilnya P-nya adalah 50. Jika kita sudah dapat P-nya, maka kita mencari elastisitasnya. Rumusnya yaitu turunan pertama dari fungsi PR dikali Q per PR. Kita tadi udah dapat turunannya itu adalah 20. Kita masukkan ke sini 20 dikali 5. 5 itu dari faktor produksi per 50. 50 itu adalah P. Nah, lalu hasilnya adalah 2. 2 ini elastis karena lebih dari 1. Nah, kesimpulannya yang terakhir adalah elastisitas permintaan. Istilahnya yang lengkap elastisitas harga permintaan, price elasticity of demand, ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya pengaruh perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jadi merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta terhadap persentase perubahan harga. Yang kedua, elastisitas penawaran. Istilahnya yang lengkap adalah elastisitas harga penawaran, price elasticity of supply, ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya pengaruh perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Jadi merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap persentase perubahan harga. Elastisitas produk ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya pengaruh perubahan jumlah output yang dihasilkan akibat adanya perubahan jumlah input yang digunakan. Jadi merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah output terhadap persentase perubahan jumlah input. Sekian presentase dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.